Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Kali ini kita membahas tentang fungsi logaritma. Tapi sebelum kita membahas tentang fungsi logaritma, kita akan membahas dulu logaritma itu apa ya. Logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang eksponen, kali ini kita membahas tentang kebalikannya, yaitu tentang logaritma. Jadi kalau logaritma itu adalah anti atau inverse dari perpangkatan. Jika kalau dia A pangkat C sama dengan B, ya, maka A log B itu sama dengan C, ya. Jadi kalau A pangkat C sama dengan B, maka A log B sama dengan C. Inilah makna bahwa logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jadi fokus ya ke logaritma ini dengan syarat basisnya itu ya, A-nya itu harus lebih besar dari 0. Kemudian A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Oke, inilah bentuk umum untuk logaritma. Oke, kalau kita maknai dari definisinya, bisalah kita kasih contoh. Misalkan ya, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Maka saya bisa mencari kalau 2 log 8 itu adalah 3 berdasarkan definisi ini ya. Kalau misalnya 3 pangkat 3 itu 27 ya. Kita carilah dia 3 log 27 itu sama dengan 3. Paham ya? Saya ulangi lagi, kalau 4 pangkat 2 itu 16, maka bisa kita cari nilainya 4 log 16 itu sama dengan 2. Itulah berdasarkan definisinya. Oke? Kembali lagi kita ke bentuk umumnya. A di sini dikatakan adalah basis ya. Dengan syarat tadi A-nya besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B itu adalah numerus ya. Numerus itu adalah yang dicari nilai logaritmanya ya. Kemudian C itu adalah hasilnya. Hasil logaritmanya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya adalah sifat-sifat logaritma. Kita masuk ke sifat-sifat logaritma ya. Sifat-sifat ini sangat membantu nanti dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. Oke, sifat-sifatnya tidak jauh ya. Berbeda dengan sifat-sifat yang kita pelajari di sifat-sifat eksponen. Oke, sifat yang pertama ya. Kalau dia A log B ditambah A log C, kalau basisnya sama, tanda operasinya tambah, maka dia bisa menjadi perkalian A log B kali C. Ya, contohnya misalkan 2 log 3 ya ditambah 2 log 5, ini bisa menjadi 2 log 15. Kenapa 15? Karena 3 dikali 5. Itulah sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A log B dikurang ya. A log C, kalau tadi jumlah menjadi kali, maka pengurangan menjadi bagi dengan syarat basis yang sama ya. Jadinya A log B per C. Nah, contohnya misalkan 3 log 4 ya dikurang 3 log 2, sama-sama basisnya sudah 3 ya. Jadinya 3 log 4 per 2 sama dengan 3 log 4 dibagi 2, 2. Paham ya? Oke. Kita masuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah sifat yang sangat general ya. A log A itu sama dengan 1. Kalau basisnya sama dengan numerusnya atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya, maka hasilnya 1. Ya, ini contohnya misalkan 2 log 2 sama dengan 1, 3 log 3 sama dengan 1, dan begitulah seterusnya. Oke,
Sifat yang keempat, A log B pangkat N. Nah, si B-nya ada pangkat nih. Maka sifatnya, si N itu bisa kita pindahkan ke depan. Jadinya, N dikali A log B. Ya, contohnya misalkan 3 log 2 pangkat 3. Ya, 3 di sini bisa ke depan. Jadinya 3 dikali 3 log 2. Kita masuk ke sifat berikutnya. Selanjutnya sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu ya, kalau tadi kan si B-nya yang punya pangkat, sekarang si A-nya, si basisnya. A pangkat M log B. Ya, A pangkat M log B. Maka pangkat si basisnya bisa pindah ke depan. Jadinya A log B pangkat 1/M jadinya. Ya, pangkat basisnya bisa kita pindahkan ke depan. Tapi dia jadinya 1/M. Ya, kalau di sini 2 jadinya 1/2. Nah, dengan sifat yang nomor 4 tadi, 1/M ini bisa kita pindahkan lagi ke depan jadinya A log B. Ingat ya, jadi pangkat basisnya bisa kita pindahkan dengan menjadikannya 1/, ya, sesuai dengan pangkat basisnya. Oke, itulah sifat yang kelima. Contohnya misalkan ya, 2 pangkat 3 log 4. Ya, berarti ini jadinya 2 log 4. 3 di sini jadinya pangkat 1/3. Baru kemudian dengan sifat yang nomor 4 tadi, ini bisa maju ya, jadi 1/3 dikali 2 log 4. Paham? Nah, siapa tahu nih berapa 2 log 4 seperti yang kita tadi definisikan bahwa logaritma itu adalah lawan dari perpangkatan. Berarti dia 2 pangkat berapa biar 4. Jadi 2 log 4 itu adalah 2, hasilnya 2/3. Itu untuk sifat yang kelima. Sifat yang keenam. Sifat yang keenam adalah A log B ya dikali nanti B log C. Di sini kan dia B-nya numerus ya, yang dicari nilai logaritmanya, dan B di sini adalah basis. Kalau ketemu, maka dia bisa dihilangkan, jadinya A log C. Ya, contohnya ini 2 log 3 dikali 3 log 2, ya, ketemu kan nih. Nah, karena dia bertemu dengan nilai yang sama, jadinya tinggal basis dan ujungnya. Berarti 2 log 2. 2 log 2 itu hasilnya 1. Itulah sifat yang keenam. Untuk sifat yang ketujuh, ya, A log P itu bisa jadi 1/B log A. Jadi bisa kita ubah ya, basis menjadi numerus, numerus menjadi basis jika dia 1/. Contohnya misalkan 1 atau 2 ya, 2 log 3 ini bisa menjadi 1/3 log 2. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukanlah nilai dari 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125. Kita jawab ya. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan ini. Pertama, kita menggunakan pengertian definisi bahwa logaritma itu adalah anti atau inverse dari perpangkatan. Cara kedua, kita menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, kita dalam soal ini kita menjawab dengan sifat-sifat logaritma ya. Oke, langsung saja kita jawab. Oke, dia 2 log 8. Kita sederhanakan dulu, dia paling sederhana ya. 2 log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya kan? Ditambah dengan 3 log 9 itu adalah 3 pangkat 2. Ya kan? Kemudian ditambah 5 log 125 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Oke, setelah kita sederhanakan, kita menggunakan sifat yang keempat bahwa pangkatnya di sini bisa pindah ke depan ya. Jadinya 3 dikali 2 log 2 ditambah dia 2 dikali 3 log 3 ditambah 3-nya pindah 3 dikali 5 log 5. Oke, kalau sudah seperti ini ya, ini sifat yang ketiga.
Kalau dia basisnya sama dengan numerusnya maka bernilai 1. Ini juga 1, ini juga 1. Jadi hasilnya 3 dikali 1 3, ditambah 2 dikali 1 2, ditambah 3 dikali 1 3. 3 tambah 2 tambah 3 hasilnya adalah 8. Itu untuk jawaban yang pertama. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukanlah nilai dari 2 log 1/8 ditambah 3 log 1/9 ditambah 5 log 1/25. Oke? Ini basisnya sama dengan soal yang tadi ya. Cuma bedanya ini 1/8, ini 1/9, ini 1/125. Kita ubah dulu dia jadinya. Kita jawab. Jawab. Kemudian jadinya 2 log ya 1/8 itu adalah 2 pangkat minus 3 ya kan, dengan sifat eksponen. Kemudian ditambah 3 log 3 pangkat minus 2. Paham ya? Kemudian ditambah 5 log 5 pangkat minus 3. Oke, dengan cara yang tadi juga kita majukan ke depan jadinya minus 3 dikali ini ya 1. Kemudian ditambah ini minus 2. Ini nilainya juga 1, berarti dikali 1. Kemudian ini minus 3 ditambah minus 3 dikali 5 log 5 nanti 1. Paham ya? Langsung saja minus 3 dikurang 2 dikurang 3. Berapa itu? Minus 8. Oke, inilah untuk jawaban soal nomor 2. Soal ketiga ya. Nilai dari akar 2 log 64 dikurang akar 2 log 4. Kita bisa jawab dengan secepat-cepatnya. Perhatikan di sini ini basisnya sama-sama akar 2. Kemudian di sini tandanya pengurangan. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang kedua ya. Jadinya akar 2 log 64 dibagi 4. Ya. Jadinya akar 2 log 64 dibagi 4 hasilnya 16. Oke. Akar 2 di sini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat setengah. Ya, kalau akar kan jadi pangkat 1/2 ya. Log 16 itu adalah 2 pangkat 4. Paham ya? Oke. Jadinya sifatnya sifat yang kelima ya. Ini setengah ini bisa menjadi pangkatnya si numerus ya. Jadinya 2 log 2 pangkat 4 ini kan jadinya 1/2 ya, diseperkan kan pangkatnya, jadinya 2 log 2 pangkat 4 1/2 itu jadinya 2 ya, jadinya 2 log 2 pangkat 8. Paham ya? Pindahkan 8-nya, kemudian 2 log 2 itu nanti nilainya 1. Berarti 8 kali 1 sama dengan 8. Terima kasih. Pembelajaran kali ini, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.